Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk membenci politik. Nah, kalau ada yang masih membenci politik, dia harus memilah-milah itu. Apakah politik sebagai ilmunya yang dibenci, atau politik buruknya yang dibenci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ilmu, kita bertemu kembali untuk melanjutkan diskusi kita terkait dengan dasar-dasar ilmu politik. Ini buku yang sangat terkenal, populer di kalangan mahasiswa, di kalangan dosen, ya bahkan mungkin di kalangan masyarakat umum yang belajar ilmu politik. Baik, kita akan melanjutkan sesi yang lalu. Sesi yang lalu itu bicara tentang mukadimah, beberapa hal yang penting untuk kita ketahui sebelum kita belajar masuk kepada inti dari politik itu sendiri. Memulai diskusi kita, saya ingin meluruskan beberapa hal yang barangkali sebagian di antara kita atau sebagian masyarakat kita keliru dalam memahami politik. Ketika saya memilih politik sebagai program studi yang akan saya tekuni, yang pelajari, tidak sedikit yang bertanya-tanya, apa manfaatnya politik? Bukankah politik itu bukan sesuatu yang baik? Bukankah politik itu membawa kerusakan, kehancuran, konflik, dan seterusnya? Untuk apa belajar politik? Pemahaman itu masih dipegang oleh sebagian masyarakat kita. Jangan-jangan itu sebagian besar masyarakat kita. Saya ingin memberi penjelasan bahwa definisi politik pada intinya itu sebenarnya itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Politik itu sebenarnya adalah usaha masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan. Usaha masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan. Kesejahteraan itu isinya apa? Kebaikan, keteraturan, kedamaian, kehidupan yang lebih baik, tentram, keindahan, harmonisasi, dan sebagainya. Kan luar biasa itu. Jadi politik itu sebenarnya intinya untuk itu. Kenapa inti politik itu seperti itu? Karena seluruh masyarakat itu ingin menuju pada kesejahteraan. Kan luar biasa indahnya itu politik. Lalu kenapa tragedi-tragedi itu terjadi? Nah, itu penjelasan selanjutnya, bukan penjelasan apa yang dimaksud dengan politik secara inti. Itu bukan seperti yang sebagian diterjemahkan orang jahat dan seterusnya itu. Jadi politik itu adalah sekali lagi upaya untuk mencapai kesejahteraan. Kenapa timbul tragedi dalam politik itu? Masalahnya adalah bahwa dunia ini diberikan kepada manusia untuk mengelolanya dengan keterbatasan sumber dayanya, dengan kelangkaan sumber dayanya. Jadi sumber daya itu memang terbatas yang disediakan bagi manusia, baik terbatas dalam jumlahnya atau terbatas kemampuan manusia dalam mengeksploitasinya. Zaman dahulu misalnya, orang tidak menggunakan sumber daya dengan cara bercocok tanam, tetapi dengan berburu di hutan, dengan mengambil buah-buahan hutan yang ada di sana, dengan membagi wilayah masing-masing, menguasai hutan tertentu, tetapi mereka tidak bercocok tanam. Dulu begitu. Maka sumber daya dahulu juga terbatas, walaupun jumlah wilayahnya sangat besar. Kemampuan untuk mengeksploitasi alam belum ada dulu. Tidak ada pesawat, tidak ada mobil, tidak ada sepeda bahkan. Kelangkaan itu. Nah, keinginan orang untuk sejahtera itu didorong oleh hasrat kita, naluriah. Maka
keniscayaan manusia itu adalah ingin sejahtera. Siapapun dia, apapun warna kulitnya, apapun agamanya, latar belakang sukunya dari mana, negaranya negara apa, semuanya ingin sejahtera. Nah, sebagian besar umat manusia itu merasa bahwa, bahkan meyakini bahwa cara terpenting dalam memperoleh kesejahteraan itu adalah dengan menguasai kekayaan. Nah, ini dia nih, menguasai kekayaan. Menguasai kekayaan itu berarti menguasai sumber daya. Sumber daya itu ada emas, ada tambang, ada uang, ada barang, ada pohon-pohon, hutan, kebun, sawah, dan seterusnya. Itu sumber daya yang terbatas itu tadi. Karena orang yang ingin mengejar sumber daya itu banyak, sumbernya terbatas, maka terjadi konflik dalam menuju kesejahteraan. Maka seluruh ilmuwan, terutama ahli dalam bidang politik, meyakini satu hal dalam mengatasi konflik yang diakibatkan kelangkaan sumber daya dan dikejar oleh seluruh masyarakat itu tadi. Satu-satunya konsep yang disepakati secara umum dan tidak ada satupun yang membantahnya untuk membuat keteraturan untuk mengatasi potensi konflik yang ditimbulkan oleh kelangkaan sumber daya tadi. Dengan begitu banyaknya orang ingin merebut sumber daya itu, hanya ada satu konsep yang bisa membuat itu teratur, yakni kekuasaan. Maka dari sanalah sumber konsep kekuasaan itu muncul dan penting adanya dalam politik. Jadi pada awalnya sebenarnya kekuasaan itu digunakan sepenuhnya untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat itu sejahtera, dengan cara memastikan bahwa kelangkaan sumber daya itu tidak menimbulkan konflik. Gitu. Bayangkan kalau tidak ada kekuasaan, kita dibiarkan untuk mengelola, mengatur, mengejar sendiri apa yang kita inginkan. Maka akan terjadi hukum rimba di dunia ini. Yang kuat akan menindas yang lemah, yang jahat akan menindas orang-orang yang baik, yang kuat menindas yang tidak mampu, bahkan yang jahat akan menindas yang jahat yang lain. Maka perlu ada kekuasaan nih untuk mengatur itu. Karena kita tidak bisa memaksa seluruh orang itu menjadi baik, seluruh orang itu menjadi rukun, seluruh orang itu fair, proporsional, sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau dia ingin membutuhkan sesuatu sesuai kebutuhan saja, makan hanya semampunya, tidak serakah untuk sesuatu yang lain. Tapi kita tidak bisa memaksa semua manusia melakukan itu. Tidak sedikit manusia yang demi mencapai kesejahteraan tadi itu merebut sumber daya dalam jumlah yang tidak terbatas, dengan cara yang juga tidak terbatas jahatnya. Kita bayangkan itu. Maka penting kekuasaan dalam mengatur masyarakat supaya menuju kesejahteraan. Sampai di sini kita menyimpulkan bahwa sebenarnya politik itu memiliki tujuan yang baik pada intinya. Hanya saja ekses dari kelangkaan sumber daya dan banyaknya orang yang merebut sumber daya itu mengakibatkan terjadinya konflik-konflik. Baik, kita lanjutkan. Karena tadi kita bicara tentang masyarakat yang ingin sejahtera, kita berbicara tentang kelangkaan sumber daya, dan kita juga berbicara bagaimana cara mengatur beberapa hal ini. Maka dalam politik paling tidak itu ada 5 konsep yang perlu dibicarakan. Ada 5 konsep yang perlu dibicarakan.
Yang pertama, berbicara tentang negara, karena masyarakat itu pada umumnya berada dalam sebuah wilayah yang bernama negara. Hampir semuanya. Sampai hari ini tidak ada yang masyarakat yang stateless. Ya mungkin ada tapi sedikit. Jadi karena seluruh masyarakat itu berada dalam satu kawasan negara. Kawasan teritorial yang dibatasi oleh teritori negara-negara. Kita misalnya orang di Indonesia ya adalah masyarakat bagian dari warga negara Indonesia. Yang Malaysia warga negara Malaysia, yang Swedia, yang Norwegia, Belanda dan Amerika misalnya, itu semuanya bagian dari itu. Maka konsep yang penting dibicarakan dalam politik itu adalah negara. Nah, konsep yang kedua yang penting dibicarakan dalam politik itu adalah konsep kekuasaan yang tadi kita bicarakan. Kekuasaan itu penting untuk memastikan bahwa masyarakat itu tidak selalu bisa mengatur dirinya sendiri secara otomatis. Meskipun sudah ada tuntunan-tuntunan etika moral yang berlaku di kehidupan masyarakat, tetapi itu tidak bisa dipaksa seluruh masyarakat mengikuti aturan etika moral yang sudah berlaku itu tadi. Maka konsep kekuasaan itu penting untuk memastikan bahwa terjadi keteraturan di dalam masyarakat dengan keinginan untuk sejahtera tadi, dengan kelangkaan sumber daya. Maka konsep kekuasaan itu menjadi penting untuk dibicarakan dalam politik. Konsep ketiga yang penting dibicarakan dalam politik itu adalah pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan itu maksudnya kemampuan dalam rangka memutuskan sesuatu yang penting untuk kesejahteraan manusia. Misalnya, apakah dengan uang 1 triliun pentingkah kita membangun universitas, atau pentingkah kita membangun jalan, atau pentingkah kita membangun universitas, atau pentingkah kita membangun jalan, atau kita membangun yang lain. Nah, itu perlu keputusan, dan keputusan itu memang bisa dilakukan atau bisa diambil oleh seorang yang memiliki kekuasaan atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Konsep berikutnya yang penting dibicarakan dalam politik itu adalah kebijakan umum atau public policy. Sebenarnya hampir mirip dengan pengambilan keputusan tadi, tapi ini sebenarnya kalau tadi itu lebih pada penjelasan tentang bagaimana memilih sebuah keputusan yang tepat, kalau ini sebenarnya bagaimana sebuah kekuasaan itu membuat kebijakan. Jadi kebijakan umum menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Nah, para ahli berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebijakan umum itu adalah bahwa semua masyarakat itu sebenarnya memiliki sebuah tujuan yang tadi kita namakan kesejahteraan itu. Untuk mencapai tujuan itu perlu dibuat kesepakatan yang mengikat. Kesepakatan yang mengikat. Nah, itu namanya kebijakan. Nah, yang terakhir itu adalah pembagian, distribution atau alokasi. Pembagian atau distribusi ini para sarjana menyepakati bahwa yang dimaksud dengan distribusi di sini itu adalah distribusi nilai-nilai
yang harus diberlakukan sama ke seluruh masyarakat, sehingga nilai di satu tempat itu tidak berbeda dengan nilai di tempat lain. Jadi jangan sampai ada, kalau dalam satu masyarakat Indonesia misalnya nilainya berbeda-beda. Misalnya begini ya, contoh nilai korupsi misalnya. Kita bayangkan kalau korupsi itu ditetapkan dengan nilai yang berbeda-beda antar satu tempat. Misalnya di Sumatera, karena masyarakatnya memiliki kemampuan sumber daya yang cukup banyak, maka masyarakat di Sumatera dibolehkan untuk korupsi asal menyumbang untuk negara sekian-sekian misalnya. Sedangkan di wilayah lain yang sumber dayanya terbatas atau sumber dayanya ada tapi tidak bisa dieksploitasi atau belum bisa dieksploitasi karena sumbangannya terhadap negara berkurang misalnya atau tidak sebanyak dari wilayah yang sumber dayanya besar, maka mereka tidak boleh korupsi. Nah, maka itu sebuah hal yang keliru. Maka kehadiran kekuasaan adalah untuk memastikan nilai-nilai itu terbagi dengan cara yang sempurna supaya view atau pandangan masyarakat itu menjadi sama. Gitu. Karena kita sudah memahami definisi ilmu politik yang sebenarnya, maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk membenci politik. Nah, kalau ada yang masih membenci politik, dia harus memilah-milah itu. Apakah politik sebagai ilmunya yang dibenci, atau politik buruknya yang dibenci, perilaku kelompok politik yang jahat yang perlu dibenci. Jadi harus kita pilah-pilah dulu mana yang harus kita benci. Sebagai pengantar dasar-dasar ilmu politik, saya kira cukup untuk sementara. Akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.